strategi pos ini mungkin orang melihat pos bahwa pos punya jaringan terluas, network lah. Tapi ada 3 hal yang memang kita punya kelebihan. Sebelum kita kalau ngomongin kekurangannya, mungkin pos bicara masalah masih pemerintahan pemerintah, dia masih ada. Kalau di BUMN ini kan lo bisa rekrut orang, tapi tidak bisa pecat orang. Bisa asalkan memang ya ada peraturan yang dilanggar, pelanggaran yang berat dan sebagainya. Nah, ini BUMN karena satu perusahaan portofolio pemerintah. Nah, pos ini punya 3 hal yang memang kita sadari secara harfiah. Pertama, pos punya aset yang sangat banyak di seluruh Indonesia. Yang kedua, pos ini punya jaringan, network. Network ini tidak hanya dalam negeri, tapi jaringan pos ini kan ada UPU, ada pos dunia. Kita antar pos antar negara ini kan kita saling berkomunikasi antara B2B, G2G itu udah ada. Itu udah ada unionnya, pos universal itu ada, pos dunia itu ada unionnya. Yang ketiga, kita punya resources, sumber daya. Sumber daya di mana? Jumlah pegawai pos yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga ketika kita punya inovasi, punya terobosan dan sebagainya, pasti akan diikuti oleh semua jejaring pos yang ada di seluruh Indonesia. Tapi permasalahan hari ini adalah keterbatasan pos dalam mengakuisisi, mengkapitalisasi sebuah terobosan, itu terkadang terbentur dengan peraturan-peraturan pemerintah, yang notabene tidak dilihat dalam hal ini bukan hanya peraturan pemerintah, tapi regulasi kita ada. Pos ini kan satu bisnis yang hari ini sudah banyak orang bisa melakukannya, kurir kan. Nah, tapi kan di segmentednya kita sendiri, pos ini terbatas dengan aturan main bahwa kita tidak diistimewakan lagi. Kalau dulu kan pos beberapa tahun lalu kan silam diistimewakan. Sekarang kan nggak boleh, karena kita ada KPPU, ada Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, sehingga bahwa ada batasan-batasan yang pos bisa garap, ada pos yang tidak bisa eksekusi atau diakuisisi. Karena batasan tadi. Padahal kalau bicara tentang negara, pos ini milik negara manapun juga, pos itu pasti monopoli. Baik kiriman kurirnya, mailnya, itu yang punya pemerintahan. Harusnya kan bahwa ada sebuah regulasi yang mengatur bahwa pos Indonesia diberikan sebuah kekhususan dalam hal menghandle kurir ataupun kiriman yang punya kementerian, lembaga, pemerintah daerah, itu punya pemerintah semua kan. Karena itu larinya kan ke APBN. Karena pos ini kan mencari untung, mencari pemasukan untuk negara. Sehingga kenapa tidak yang sifatnya APBN wajib menggunakan foto pos Indonesia. Jadi kalau dibilang pos di era diskusi ini sebenarnya pos sedang mengikuti perkembangan, Mas. Kan bisa dilihat kan ada Postpay, terus tadi kita bilang ada kiriman yang Quick9, terus kan kita lagi-lagi namanya yang payment gateway dan sebagainya itu banyak lah. Tambah juga sekarang kan pos sudah mulai ekspansi ke remittance, kan remittance sudah besar nih, kita besarin lagi. Jadi era digitalisasi pos ini sudah mulai berjalan. Cuma memang terkadang ada beberapa hal yang pos terbentur dengan regulasi. Seperti itu. Misalnya contoh gini, tarif kita ini kan masih diatur pemerintah. Itu yang punya subsidi, yang punya bantuan subsidi pemerintah ya. Sehingga tarifnya kan nggak bisa terlalu jauh, karena kan kita harus mengiriman paket dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia terus sampai. Nah, itu subsidi negara. Sedangkan kalau lihat dari portofolionya, kadang-kadang ada yang memang kiriman Jakarta kirim ke mungkin daerah Merauke atau daerah Pulau Moa atau Pulau Liran di daerah perbatasan NTT dengan Timor Leste, itu kan dianggap sama, flat. Padahal kan dia setidaknya ada biaya angkutan daratnya, terus atau angkut lautnya atau udaranya. Nah, tiba-tiba ada satu daerah yang kita ngirim paket yang tersubsidi ini di daerah 3T ya, terluar, tertinggal, terdepan, tiba-tiba daerah ini harus lewat darat, pertama lewat udara, kedua terus dia lewat darat, ketiga dia harus seberang antar pulau. Artinya 3 unsur transportasi ini dia harus penuhi untuk sampai barang ini hingga titik antar tujuan, seperti itu. Itu yang mungkin menjadi sebuah kendala buat pos Indonesia, bahwa ada hal tertentu yang pos bisa ekspansif secara komersil, tapi ada hal tertentu pos harus tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai BUMN untuk membantu atau bisa mengirimkan bantuan masyarakat di daerah 3T. Kalau pos ini kan tidak akan mengalami hambatan apapun juga, karena perusahaan negara. Regulasi yang pasti dibuat untuk kebaikan perusahaan itu pasti, karena perusahaan negara yang harus dilindungin. Tapi yang jadi masalah kita, bukan masalah sebenarnya sih ya, kita harus cari solusi bersama, bahwa jumlah pegawai posnya kan 25.000. Ini perusahaan negara yang notabene fixed cost, gaji harus dibayarkan segala macam.
Kalau perusahaan lain contoh Mas swasta ada swasta X yang mengantarkan dari alamat rumah di daerah Pasar Baru, nganterin rumah ke daerah Menteng, dia dibayar per kilometer berapa sama per barang yang dikirim. Kalau pos kan kita lakukan kayak gitu, kita bisa rugi kenapa? Karena semua yang dibayarkan terhadap karyawan yang menggunakan jadi pengantar pos, itu fixed cost, tidak variabel. Karena kan kita di BUMN ada terpasang namanya harus ada UMR-nya, ada standarnya, lain sebagainya. Kalau bicara masalah servis, hampir semua yang berhubungan dengan, ada namanya financial service ya, jasa keuangan. Itu semua dipakai aplikasi. Kecuali yang namanya ada pensiunan. Kalau pensiunan itu kan dia masih harus datang manual, dia harus tanda tangan, karena itu menyangkut dengan APBN negara yang memang harus ada fisiknya. Tapi kalau untuk kayak bangsa PLN, listrik, terus transfer dan sebagainya itu udah direalisasi lah Mas. Itu. Kecuali kalau yang pensiunan tadi masih manual karena dibutuhkan kehadiran fisiknya, verifikasi berkas, dilihat oleh front office-nya, oh iya ini benar yang penerima pensiun.